Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengambil satu tema dalam kultum ini, yaitu tentang sebuah ekonomi tapi berupa keikhlasan. Seperti di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusriqu innahu la yuzibul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ekonomi keikhlasan mengacu pada pendekatan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai keikhlasan dalam Islam, di mana tindakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga kepada nilai-nilai spiritual dan sosial. Menurut beberapa prinsip yang selalu ditempatkan kepada sebuah kejujuran, transparansi, dan juga keadilan, kepedulian terhadap sesama dalam segala aspek kegiatan ekonomi. Prinsip dasar ekonomi keikhlasan yang pertama yaitu masalah tauhid. Keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segala tindakan ekonomi harus sejalan dengan kehendaknya. Yang kedua yaitu dengan prinsip keadilan. Keadilan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata, menghindari eksploitasi dan ketidakseimbangan. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah mengharap apapun, walaupun Allah mengharapkan sebuah kehidupan yang kekal, tetapi juga Allah menginginkan adanya suatu timbal balik. Kenapa? Karena timbal balik itu pun semata-mata untuk kita sebagai manusia. Yang selanjutnya adalah transparansi. Transparansi menjaga dalam semua transaksi ekonomi. Transparansi ini membuat kita lebih yakin bahwa pengelolaan itu adalah benar, tidak terlalu banyak ditutupi, sehingga ada satu keyakinan ya bahwa transparansi ini mencerminkan bahwa suatu aspek ini adalah benar. Kemudian kejujuran, menghindari praktek-praktek curang dan manipulasi dalam melakukan suatu bisnis. Hal ini sangat penting karena adanya transaksi, adanya nilai keuangan, itu namanya manusia pasti ada ya keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang memang tidak disukai oleh Allah. Tapi dengan kekuatan iman maka seyogianya kita bisa mengendalikan apapun. Karena iman ini adalah suatu kunci sebuah kesuksesan, seperti halnya di dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu tidak ada bunyi Al-Ikhlas, tapi dia menamakan dirinya surah Al-Ikhlas. Kenapa? Dia hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya itu tanggung jawab. Tanggung jawab sosial memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat apa sih yang dipentingkan? Masyarakat hanya ingin transparansi berupa transportasi yang nyaman, ekonomi yang murah, kemudian
kesesuaian daripada apa yang beredar di masyarakat dengan apa yang beredar di non masyarakat. Kenapa? Karena beredar dalam masyarakat mempengaruhi satu iklim dimensi ekonomi. Walaupun bagaimana namanya masyarakat kan ingin satu ketenangan. Bagaimana kita mau tenang sementara keberadaan ekonomi itu sendiri tidak terjangkau, tidak bisa diraba, tidak bisa diambil, tidak bisa dibeli. Karena ketidaksesuaian daripada insan ekonomi itu sendiri. Kemudian berinvestasi secara produktif, memilih investasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan. Investasi yang menguntungkan bagi masyarakat seperti apa sih? Contohnya adalah pendidikan, kemudian bisnis-bisnis yang mengacu kepada bagaimana memikirkan kesejahteraan masyarakat, karena ini sangat penting. Walaupun sebagaimanapun hebatnya, sebagaimanapun kuatnya suatu negara, kalau masyarakatnya tidak nyaman, tidak tenang, maka negara itu juga sedikit demi sedikit pasti akan goyah. Kemudian menghindari riba dan spekulasi, menjauhi praktik-praktik ekonomi yang mengharam dan merugikan, di mana kebawaan daripada merugikan ini sangat dijauhi. Seyogianya memang sebuah praktik bisnis adalah menguntungkan, tetapi dasar keuntungan ini adalah semata-mata untuk kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan setiap usaha. Dari kegiatan setiap usaha kita harus melihat juga dampak ekonominya, dampak sosialnya, sehingga manfaatnya di dalam masyarakat itu juga besar, tapi manfaat juga buat pengelola daripada dimensi usaha tersebut. Dan selain itu adalah kalau kita mendapatkan satu keuntungan, jangan lupakan untuk memberikan zakat, infak dan sedekah. Karena walaupun bagaimana kita sebagai umat muslim, zakat itu adalah suatu kewajiban bagi yang mampu. Jadi seandainya kita sudah memiliki harta yang cukup yang memang harus dibayarkan, ayo segerakan, jangan ditunda-tunda ya, karena semakin kita mensegerakan kewajiban kita, maka semakin nyaman hidup kita, semakin tentram rizki, dan semakin banyak manfaat-manfaat baik untuk diri kita maupun untuk masyarakat. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan membantu sesama dalam penerapan seorang pengusaha yang menjalankan bisnisnya dengan jujur dan adil. Banyak sekali bisnis-bisnis di era yang sangat luar biasa ini. Ada bisnis yang booming, ada bisnis yang turun, bahkan ada bisnis yang anjlok. Itu semua adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada azab yang tidak pernah diturunkan, tapi itu adalah ujian. Kenapa dikatakan ujian? Karena Allah memberikan satu kesempatan kepada kita untuk terus berusaha, untuk terus berpikir bahwa keberadaan Allah itu ada. Pada saat kita menemukan satu kesulitan, pada saat kita menemukan suatu permasalahan, ayo kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan dikembalikannya kepada Allah, maka kita akan lebih nyaman, kita akan lebih tenang, kita akan sadar dari mana asal usul kita. Kita dilahirkan oleh Allah, tidak pernah dibayarkan. Allah tidak pernah minta bayaran seberapa besar itu harga mata, harga mulut, harga tangan dan sebagainya, tidak. Tapi Allah hanya menginginkan, ayo sejahterakan bumi ini, sejahterakan masyarakat ini, sejahterakan semuanya, sehingga alam ini berjalan sesuai dengan porosnya. Jangan dirusak, tapi dikembangkan, silahkan, tapi dengan hal-hal yang positif, jangan menambahkan hal-hal yang negatif. Karena Allah tidak pernah meminta apapun kecuali sumbangsih untuk yuk kita berlaku baik, berlaku adil kepada hamba-hambanya. Untuk itu ayo mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak minta apapun kecuali Allah hanya minta ayo kita berdoa, ayo kita berusaha, ayo kita manfaatkan momen daripada keislaman kita sehingga kita semakin dekat kepada Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal mu'minin mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innahu qaribun mujibud da'wati hadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnal tibaa wa arinal batila batila warzuqnal tinaba. Ya Allah, jadikan pemimpin kami adalah pemimpin yang mengerti akan kebutuhan kami. Jauhkan dari kepemimpinan yang batil, jauhkan dari pimpinan-pimpinan yang tahu akan hal-hal yang tidak baik. Ya Allah, kuatkanlah kami, kuatkan iman kami untuk menjalani semua hidup semata-mata untuk keikhlasan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.